Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum Bunda. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang marah nih. Suka marah nggak? Sering, Mbak. Sering ya? Sering banget. Kenapa coba marah? Kesel. Kesel sama siapa? Sama yang nyakitin. Sama yang nyakitin. Iya. Marah enak nggak? Enggak, capek, Bapak. Capek ya? Pusing. Ya pertanyaannya kalau nggak enak kenapa diulang-ulang? Gini. Kulit durian itu nggak enak, ya kan? Yang enak tuh isinya kan? Iya. Nah, ketika kita memakan isinya, kita pasti ingin mengulang-ulang yang enak itu kan? Tapi kulitnya yang tidak enak, diingat-ingat juga enggak kan? Nah, itu satu. Terus dua, kita masuk ke satu restoran. Kita masuk ke satu restoran, terus ternyata restoran itu nggak enak. Kita datang lagi nggak ke restoran itu? Enggak ya? Nggak enak kan ya? Enggak. Terus kita kasih tahu nggak orang lain bahwa restoran itu nggak enak? Enggak. Kasih tahu. Rata-rata sih mereferensikan kan ya? Mau kemana ke restoran itu? Jangan Jangan, gitu. nggak enak. Nah gitu kan? Itu mau otomatis. Iya. Nah, sesuatu yang tidak enak itu pasti kita hindari kan? Iya. Pasti kita yang jatuh enak nggak? Enggak. Nggak enak kan? Pasti kita menghindari jatuh ya? Iya. Tapi kenapa marah itu selalu kita ulang-ulang? Berarti marah itu enak. Begini. Kita itu tidak mau mengakui bahwa marah itu enak karena tidak mau terlihat buruk di mata orang lain. Karena ego kita menghalangi agar kita tidak mengatakan bahwa marah itu enak. Tetapi kecenderungan manusia itu punya kecenderungan selalu mengulang-ulang sesuatu yang enak. Ya kan? Iya, pasti. Kalau misalnya kita melakukan atau misalnya kita memakan yang enak, pasti kita ingat. Iya. Mau lagi Mau kan? lagi. Iya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengenakan diri sendiri, pasti kita ingin lagi. Nonton, enak kan? Pasti kita ingin nonton lagi gitu kan. Nah, ketika kita marah mengeluarkan amarah kita, karena marah itu berdasarkan budaya, Bun. Budaya gimana, Bang? Jadi gini, Bunda diludahin orang sekarang marah nggak? Ngamuk. Marah ya? Ngamuk. Tapi ada satu suku di pedalaman Afrika, itu tetangganya suku Bushmen, itu diludahin orang itu tanda cinta. Iya. Jadi makin diludahin orang, ceprot, makin diludahin itu. Jadi orang itu makin cinta sama dia, dan dia makin tertawa. Banjir gitu. atuh, Bang. Iya. Itu budaya. Dipegang kepala gitu kan, dipegang kepala. Marah nggak tiba-tiba orang megang kepala? Marah. Iya. Tapi dipegang kepala sama Mbak mah marah nggak? Kan diobatin. Nah itu dia gimana tujuannya kan? Nah jadi ternyata marah itu adalah diajarkan sesuatu yang diajarkan, Bu. Sesuatu yang diajarkan seperti tadi. Oke. Jadi tergantung dari budayanya. Dari budayanya. Jadi ketika budaya itu menunjukkan kamu harus marah ketika kamu dipegang kepala, tapi di satu budaya bahwa kamu harus tersenyum, harus senang ketika kamu dipegang kepala karena itu tanda cinta. Di sini tanda kurang ajar. Nah, inilah marah. Karena marah itu ternyata diajarkan. Dari budaya tempat dia hidup, itu diajarkan bagaimana dia tersinggung. Bagaimana memelihara ego agar ego itu naik. Bagaimana memelihara yang namanya harga diri agar harga diri itu naik. Padahal marah itu adalah sekali lagi itu berdasarkan budaya tempat dia hidup. Di Arab misalnya di sana, dipegang jenggotnya marah. Coba di sini. Tiba-tiba kita pegang jenggotnya. Beda kan budayanya. Nah, marah kenapa diulang-ulang? Karena marah itu ternyata enak. Orang boleh menyangkal, tapi coba renungkan lagi kata-kata Mbak. Kenapa kita mengulang-ulang rasa marah itu? Karena ternyata sekali lagi marah itu enak. Enak marah itu. Dan kita punya kecenderungan selalu mengulang. Selalu mudah tersinggung. Karena dengan marah itu, seolah-olah kita bisa meluapkan apa yang diajarkan, yang berupa ajaran-ajaran kemarahan itu dari orang tua dan leluhur kita, berupa sebuah sikap, berupa sebuah ekspresi untuk menunjukkan ketersinggungan kita. Malah tanda tidak nyaman gitu, Pak. Iya, tanda tidak nyaman itu. Kita diajarkan untuk tidak nyaman. Coba kalau kita diajarkan seperti tadi, bahwa diludahi itu tanda cinta. Lain kan?
Iya. Kita malah senang diludahin orang. Ceprot, alhamdulillah, gitu kan. Nah, orang memfitnah kita misalnya, kita jadi marah. Padahal di akhirat fitnah-fitnah yang dilontarkan orang pada kita itu adalah poin untuk kita. Tabungan kita. Kenapa kita harus marah, harus tersinggung? Jadi diajarinnya maksudnya ke sama siapa tuh Mbak mulainya? Turun-temurun, budaya. Jadi waktu kita marah ke anak-anak dia terus save gitu semuanya. Iya, anak juga mereka. Anak akan mengajarkan lagi marahnya itu pada orang lain dan dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan ternyata marah itu enak ya. Dilestarikan ya. Iya. Berarti yang salah itu di kita. Makanya mulai sekarang mudah-mudahan dengan ini kita bisa melaksanakan wasta'inu bisobri wasolah itu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi cobalah kita putus dari kita. Jangan umbar kemarahan. Menahan. Dikendalikan. Kendalikan. Jadi kita harus memaklumi. Karena marah itu muncul karena kita tidak memaklumi. Nah coba deh kita sabar dengan memaklumi. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda ya. Karena waktunya juga ini yang kita terbatas. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.